Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdurrahman dengan NIM 050201211097 dari kelas HKI 3C. Jadi di sini saya akan mereview salah satu bab dari materi hukum adat, yaitu masyarakat hukum adat dan sejarah penguasaan tanah di Indonesia. Jadi yang pertama adalah lahirnya hak atas tanah di Indonesia. Jadi menurut pasal 22 UU PA itu ada 4 cara terjadinya hak milik atas tanah di Indonesia. Yang pertama, terjadi karena hukum adat. Lalu yang kedua, terjadi karena ketentuan pemerintah dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Lalu yang ketiga adalah terjadi karena ketentuan undang-undang. Lalu yang keempat, terjadi karena pemberian. Lalu sebab yang selanjutnya adalah sejarah penguasaan tanah di Indonesia. Jadi dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, yaitu pada masa raja-raja. Pada masa raja-raja ini ada yang namanya priai. Priai ini adalah orang yang bertugas menyalurkan aspirasi rakyat kepada raja tersebut. Lalu priai ini digaji dengan sejumlah tanah yang disebut tanah lunggu. Biasanya priai ini memiliki yang bernama itu sikep dan bujang. Jadi sikep dan bujang ini adalah orang yang menggarap tanah priai tersebut atau lunggu tersebut. Dalam artian begini, jadi priai ini yang memiliki tanah, lalu yang menggarapnya adalah sikep dan bujang. Lalu dengan tanah tersebut mereka bertiga ini bisa mendapatkan hasil. Nah, seperti itu. Lalu pada masa selanjutnya adalah masa penjajahan. Di masa penjajahan ini semua tatanan yang telah terjadi pada masa raja-raja tersebut itu semua berubah. Jadi yang awalnya mereka hidup merdeka dengan di bawah pemerintahan raja-raja itu, pada masa penjajahan ini mereka hidup sengsara, dan otomatis semua tatanan yang telah ada itu berubah, termasuk juga sistem penguasaan tanahnya. Lalu setelah beberapa lama kemudian akhirnya negara Indonesia merdeka. Dan setelah merdeka ini, tepatnya pada masa Orde Lama, sistem tanah di Indonesia ini sudah tersistem kembali dan tertata kembali dengan adanya UU PA. Dengan adanya UU PA ini, mulai dari hak kepemilikan tanah, lalu peralihan tanah dan sebagainya sudah mulai tertata kembali dan sampai pada masa sekarang. Tentunya dengan perubahan-perubahan dan revisi-revisi yang ada, yang awalnya mungkin hukum tersebut kurang tepat bisa jadi lebih tepat lagi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.